Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan kami di channel Mak Pilur. Oke, kali ini ada pertanyaan dari teman kita, Fikra Ardiansa, Khairani Oppo dan Rambe Manis. Jadi pertanyaan dari Fikra Ardiansa, katanya mau tanya komandan, apa bedanya agama Hindu, Islam dengan agama Kristen? Terus ada ini pertanyaan dari Rambe Manis, Pak mau tanya, apa harta karun itu ada? Dan apa bisa diambil dengan ritual-ritual seperti yang kita dengar di halayak ramai, pengangkatan harta karun yang gaib. Terus ini dari Khairani Oppo. Assalamualaikum Bang, saya mau bertanya, apa itu perbedaan sholat dengan sembahyang? Terima kasih Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak jawab dulu pertanyaan dari Khairani Oppo dan Fikra Ardiansa. Jadi karena pertanyaan itu berkenaan. Jadi perbedaan sholat dengan sembahyang, ya bedanya sebenarnya ya itu juga. Cuma kan perbedaannya kan sholat itu khusus untuk Islam. Jadi kok sembahyang itu umum. Cuma kan sebenarnya yang perlu dipertanyakannya bukan itu kan gitu. Sebenarnya yang perlu dipertanyakan itu tadi, apa sebenarnya sembahyang itu kan gitu. Jadi kan sembahyang itu kan sembah yang, nah, yang itu gantung kan gitu. Jadi sebenarnya di yang gantung itu ada 3 pertanyaan timbul di situ kan gitu. 1, apa yang dipersembahkan? 2, siapa yang menyembah? Kan baru 3, apa yang disembah? Kan gitu. Nah, jadi kalau dalam konteks agama lain, misalnya kayak Hindu, Kristen kan gitu kan, itu perbedaannya. Ini termasuk perbedaan ini dengan Islam tadi ya. Jadi kalau dalam Kristen dia, mereka menyembah itu namanya Yesus, Bapak Allah, atau Roh Kudus, segala macam, Trinitas, gitu. Dengan sarana patung tadi, patung Yesus disalib kan gitu kan. Jadi itulah yang disembah orang itu. Jadi apa yang dipersembahkannya? Nyanyian, puji-pujian sama Yesus tadi. Baru siapa yang menyembah? Ya orang itulah kan, yang menyanyi kan gitu kan. Baru dalam konteks agama Hindu pun ya gitu juga. Nah, mereka menyembah patung itu misalnya patung Dewa Siwa kan gitu kan. Jadi persembahan itu apa? Misalnya kayak buah-buahan, entah kue-kue kan gitu. Siapa yang menyembah kan gitu? Ya orang itu tadi kan gitu. Dengan mantra-mantranya kan gitu segala macam kan gitu kan. Jadi sebenarnya Kristen, Hindu ya hampir sama kan gitu. Jadi dalam konteks Islam yang menyembah itu adalah siapa? Kan gitu kan. Yang menyembah itu adalah diri kita tadi itu kan gitu. Jadi apa yang dipersembahkannya? Kan gitu kan. Ya keempat sifat tadi. Makanya sholat itu berdiri, ruku, sujud dan duduk gitu kan. Supaya dia tidak tetap dia sama Allah, dia ingat sama Allah tadi itu, sehingga sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar kan gitu. Baru siapa yang disembah? Jelas Allah kan gitu kan. Nah, jadi dalam Islam itu lebih sempurna dia penyembahan tadi itu. Jadi memang Islam Allah itu kan nggak bisa digambarkan. Kok masih bisa digambarkan berarti bukan Allah, masih ciptaan namanya. Yang Mbak jelaskan kemarin itu kan. Nah, itulah salah satu termasuk perbedaan antara Islam, Kristen, Hindu. Nah, jadi dalam konteks Islam sebenarnya Isa itu tidak mati disalib pun gitu. Dia diangkat Allah ke langit. Jadi Islam ini memuliakan Isa, bukan menghinakannya kan gitu. Jadi dimuliakan Allah apa? Islam ini Isa tadi, Nabi Isa apa tadi itu? Alaihissalam kok kita kan? Kok untuk Isa Al-Masih kan gitu kan? Dimuliakan. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau persamaannya ya setiap agama itu ya tidak ada yang menyuruh kita itu berbuat kejahatan kan gitu. Nah, cuma orang-orang yang melanggar, misalnya dalam Alkitab pun Injil juga bilang kan, mana boleh minum keras kan gitu, mabuk nggak boleh, tapi kan dilanggar. Makan babi pun nggak boleh, tapi dilanggar kan gitu. Ya orang-orangnya saja kan gitu, supaya mempermudah apa tadi itu kan gitu.
Sebenarnya konteks Hindu dan Kristen itu ya hampir sama. Orang tuh kalau Hindu dia Trimurti, Kristen Trinitas. Karena memang sumbernya itu memang dari situ. Roma itu dulu Romawi itu dulu Hindu ajarannya. Makanya situ ada Hercules, Zeus. Hercules itu istilahnya apa namanya itu? Dia. Anak dewa yang turun ke bumi ya. Sama seperti misalnya ini si Isa Al-Masih anak dewa yang turun ke bumi kan gitu kan. Anak Tuhan kan gitu kan. Bersama konteksnya. Karena dulu para pemuka-pemuka ajaran apa itu Kristen itu dibunuh itu. Kenapa? Mengganggu pemerintahan. Karena pada masa pemerintahan itu dulu yang memerintah itu Raja Romawi itu Hindu. Penganut dewa apa itu kan gitu kan. Itu menurut sejarah kita kan nggak tahu kebenaran, cuma kalau dalam sejarahnya kenapa bisa hampir bersamaan kan gitu kan konteks orang itu kan gitu ya, bisa saya terjadi kan gitu. Jadi itulah membedakan Islam dengan agama yang lain. Islam ini lebih detail apanya, makanya sholat itu berdiri, ruku, sujud dan duduk kan gitu kan. Jadi berdiri itu kayak Bapak bilang itu sifatnya api itu nggak mau menunduk kan gitu. Baru ruku itu sifatnya angin, jadi berdiri sifatnya api itu kesombongan dalam diri kita tadi itu, sifat setan tadi itu kan. Baru rukuk sifatnya angin, menyapu, keserakahan pada diri kita tadi itu kan. Baru sujud sifatnya air, itu sifat cinta gitu. Baru duduk sifatnya tanah. Makanya Mbak bilang tanah ini kita ludahi segala macam, beri kita makanan dari dirinya tadi itu kan, kebaikan tanah itu. Jadi itu sebenarnya makanya kita berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Karena harus bisa kita kendalikan karakter tadi, sombong tadi itu, apa tadi itu harus kita kendalikan. Terlalu baik kali itu kita tak boleh. Iya. Gitu. Harus distabilkan dia. Nah, itulah penjelasannya. Jadi kalau dia mau menanya lagi apa itu berdiri, rukuk, sujud, itu kan ada di apa pembahasan yang lewat kan. Luai tontonnya lagi. Jadi Pak menjelaskan itu saja. Mau anda orangnya kan. Nah, itu dulu yang bisa dijawab. Jadi buat Kak Khairani Opo dan Fikra Ardiansa, tadi dari pertanyaan sudah dijelaskan oleh Bapak saya. Sebelumnya kami minta maaf kepada Rambe Manis karena belum bisa menjawab pertanyaannya. Di lain kali pasti akan kami jawab. Dan buat teman-teman semua, terima kasih sudah mensupport channel ini. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen di channel ini. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.